Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin Hakib dengan NIM 565. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ringkasan yang saya dapat di dalam buku Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana yang ditulis oleh Dr. Haji Siswanto Sunarso, SH MHMKN, yang diterbitkan pada tahun 2012. Langsung saja, viktimologi yang berasal dari kata victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Jadi dengan demikian viktimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan baik dalam aspek sosial, psikologis maupun hukum. Dalam hukum di Indonesia sendiri, viktimologi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 2014. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28D ayat 1 menegaskan bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Untuk dalam KUHP sendiri, hak korban itu diatur dalam pasal 14C yang menyebutkan bahwasanya ketika hakim menjatuhkan pidana bersyarat, terdapat syarat umum dan khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama masa percobaan. Salah satu syarat khususnya adalah terpidana harus mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya dalam waktu tertentu yang lebih singkat dari masa percobaan. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hak korban itu tercantum dalam pasal 98 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu kasus pidana mengakibatkan kerugian bagi orang lain, hakim ketua dapat memutuskan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana atas permintaan pihak yang dirugikan. Untuk Undang-Undang tahun 2013 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 membawa perkembangan besar dalam pengaturan hak korban yang mencakup hak atas keamanan diri dan keluarga, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak atas informasi tentang penyelesaian perkara, serta hak-hak lainnya terkait biaya hidup, medis, dan psikososial, serta hak untuk memberikan kesaksian di luar persidangan tanpa dapat dituntut atas kesaksian atas laporannya. Dalam pasal 6 Undang-Undang 13 2006 mengatur bahwasanya korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, serta hak untuk memberikan kesaksian di luar persidangan dan tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Korban yang merasa terancam dapat memberikan kesaksian secara tertulis atau melalui sarana elektronik dengan persetujuan hakim dan didampingi pejabat yang berwenang. Korban tidak dapat dituntut secara hukum atas laporan atau kesaksian yang diberikan, kecuali jika keterangan yang diberikan tidak berdasarkan etikat baik. Terus selanjutnya, viktimologi memiliki ruang lingkup yang cukup luas dalam kajian sosial dan hukum. Ruang lingkup viktimologi melibatkan analisis mendalam mengenai berbagai dimensi korban kejahatan seperti karakteristik, proses viktimisasi, hak korban dalam sistem peradilan pidana, serta kebijakan perlindungan yang diterapkan oleh negara dan lembaga terkait. Salah satu aspek yang penting dalam ruang lingkup viktimologi adalah studi tentang karakteristik korban itu sendiri, yang menganalisis tentang profil korban termasuk latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis mereka. Faktor-faktor ini seringkali mempengaruhi sejauh mana seseorang menjadi lebih rentan terhadap tindak pidana, sehingga viktimologi itu bertujuan untuk menggali berbagai elemen yang dapat menjelaskan mengapa beberapa individu lebih mudah menjadi korban daripada yang lain. Hal ini dapat mencakup analisis terkait kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau ketidakstabilan mental, yang semuanya dapat meningkatkan kerentanannya terhadap suatu kejahatan. Untuk selanjutnya, proses viktimisasi merupakan dimensi penting dalam viktimologi yang mengacu pada bagaimana seseorang dapat terlibat dalam suatu situasi kriminal. Proses ini mencakup identifikasi jenis kejahatan yang dialami korban, serta dampak yang ditimbulkan baik dalam bentuk fisik, emosional, maupun sosial. Pemerintah di Indonesia telah mengatur hal ini melalui KUHP baru yang memberikan mekanisme hukum untuk korban agar dapat memperoleh perlindungan dan keadilan. Untuk
perspektif hukum itu sendiri, viktimologi juga sangat berperan dalam memastikan bahwasanya hak korban dihormati dalam sistem peradilan pidana yang mencakup hak atas kompensasi, perlindungan dari ancaman, serta rehabilitasi psikologis bagi korban yang mengalami trauma akibat kejahatan. Kebijakan dan program pelindungan korban juga menjadi bagian dari ruang lingkup viktimologi sendiri. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pemulihan korban kejahatan. Dalam hal ini, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, memberikan landasan untuk pemberian bantuan medis, psikologis, dan hukum kepada korban. Selain itu, dalam hukum pidana di Indonesia diterapkannya kompensasi dan restitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu aturan pelaksana tentang tata cara pengajuan dan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana, serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Restitusi di sini dapat berupa ganti rugi kerugian atas berbagai hal seperti kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang diakibatkan langsung oleh tindak pidana, biaya perawatan medis atau psikologis, serta biaya transportasi dan biaya pengacara. Hal ini merupakan salah satu kebijakan yang mengutamakan korban atas penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana. Maka sejalan dengan viktimologi juga menekankan pentingnya memberikan ganti rugi yang adil pada korban. Dalam banyak kasus, korban mengalami kerugian fisik, emosional, atau finansial akibat tindak kriminal. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus memastikan bahwasanya mekanisme restitusi tersedia dan diimplementasikan dengan baik. Hal ini tidak hanya membantu memulihkan kerugian yang dialami korban, tetapi juga memberikan suatu pelajaran bagi pelaku tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Pemulihan korban juga menjadi fokus utama dalam viktimologi. Pemulihan psikologis dan emosional sangat penting bagi korban untuk kembali ke kehidupan normal setelah mengalami trauma akibat kejahatan. Viktimologi mendorong penyediaan layanan kesehatan mental dan dukungan sosial bagi korban sebagai bagian dari sistem pidana. Oleh karena itu, perhatian tidak hanya diberikan pada aspek hukum, tapi juga pada kesehatan mental dan emosional korban. Namun, dalam penerapannya, prinsip-prinsip viktimologi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesadaran di kalangan para aparat itu sendiri mengenai hak korban. Banyak praktisi hukum masih terfokus pada pelaku kejahatan dan seringkali mengabaikan kebutuhan serta hak para korban. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar mereka lebih memahami pentingnya viktimologi dalam proses peradilan. Banyak kasus yang pada akhirnya hanya merugikan korban, seperti kita ambil kasus contohnya pada kasus kanjuruhan yang terjadi di tahun 2022 kemarin yang menjatuhkan korban kematian kurang lebih 135 orang serta ratusan orang terluka, dan hingga sampai detik ini tidak ada pertanggungjawaban kepada korban atas tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian dalam peristiwa tersebut. Selain itu, peraturan hukum di Indonesia juga perlu untuk diperbaiki untuk mencerminkan prinsip-prinsip viktimologi. Meskipun terdapat beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur hak korban, pengaturannya masih minim dibandingkan dengan hak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan beberapa revisi regulasi agar hak korban dapat diakomodasi dengan lebih baik dalam sistem peradilan. Nah, secara keseluruhan, viktimologi ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistem peradilan pidana dengan mengalihkan fokus dari pelaku ke korban. Dengan memperhatikan kebutuhan dan hak korban, sistem perdagangan dapat menjadi lebih adil dan responsif. Implementasi prinsip-prinsip viktimologi tidak hanya akan meningkatkan perlindungan terhadap korban, tetapi juga akan memperkuat legitimasi sistem pidana di mata masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem pendanaan yang berpusat pada korban. Terus, layak perlindungan korban kejahatan merupakan aspek penting dalam sistem peradilan yang seringkali terabaikan. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam dua regulasi utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan secara keseluruhan, meskipun KUHP maupun Undang-Undang PSK memiliki tujuan untuk melindungi korban kejahatan, pendekatannya juga sangat berbeda.
Undang-Undang PSK menawarkan perlindungan yang lebih komprehensif dan fokus pada kebutuhan serta hak-hak korban secara lebih luas dibandingkan dengan KUHP yang cenderung mengutamakan hak-hak pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dalam kasus penembakan pendeta Yaredia Sanambani pada tahun 2020 silam, di mana korban dan keluarganya tidak segera memperoleh perlindungan ataupun kompensasi yang memadai, meskipun pelaku akhirnya diputus bersalah di pengadilan militer 3 tahun kemudian. Begitu pula dengan dalam tragedi Kanjuruhan yang disebutkan tadi, yang dimana tidak ada akses ganti rugi maupun perlakuan yang adil karena fokus persidangan lebih condong kepada posisi pelaku. Kedua kasus ini menegaskan adanya kelemahan implementasi perlindungan korban dalam KUHP dan menunjukkan perlunya adanya penguatan melalui instrumen hukum yang lebih komprehensif. Seperti contoh, mengarahkan penyusunan undang-undang khusus perlindungan korban. Hingga saat ini perlindungan korban kejahatan belum memiliki payung hukum yang khusus. Perlindungan yang ada masih tersebar di berbagai aturan, mulai dari Undang-Undang PSK tadi hingga peraturan Mahkamah Agung mengenai restitusi. Akibatnya apa? Banyak korban kesulitan menuntut haknya karena mekanisme yang terfragmentasi. Misalnya, dalam tragedi Kanjuruhan tadi, keluarga korban tidak dapat segera memperoleh ganti rugi karena tidak ada aturan khusus yang secara tegas menjamin kompensasi dari negara. Terus yang kedua, melakukan revisi terhadap KUHP untuk mengakomodasi hak korban. KUHP yang masih berlaku hingga saat ini lebih menekankan hak pelaku dan negara sebagai penuntut, sementara korban sering diposisikan hanya sebagai saksi. Revisi KUHP harus memberikan ruang partisipasi yang lebih besar kepada korban, seperti hak untuk menghadirkan victim impact statement di persidangan, hak untuk menolak perdamaian yang merugikan mereka, dan hak untuk mengajukan gugatan restitusi dalam satu proses dengan perkara pidana. Dengan begitu, proses peradilan akan lebih adil karena mempertimbangkan kepentingan korban, bukan semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada pelaku. Terus yang ketiga, peningkatan peran lembaga perlindungan saksi dan korban. LPSK telah menjadi instrumen dalam memberikan perlindungan hukum, fisik dan psikologis bagi korban. Namun, kapasitas lembaga perlindungan saksi dan korban juga masih sangat terbatas baik dari segi anggaran, sumber daya manusia maupun jangkauan layanan. Terus yang keempat, program rehabilitasi bagi korban. Trauma yang dialami korban kejahatan tidak berhenti setelah kasus itu disidangkan. Banyak korban menghadapi dampak kejahatan yang berkepanjangan, baik secara psikologis, sosial maupun ekonomi. Dalam tragedi Kanjuruhan tadi, banyak penyintas yang kehilangan anggota keluarga dan pekerjaan, sementara anak-anak yang ditinggalkan mengalami trauma yang mendalam. Dan sayangnya, program rehabilitasi di Indonesia masih bersifat sporadis dan lebih banyak bergantung pada inisiatif LSM daripada kebijakan negara. Pemerintah perlu membangun satu sistem rehabilitasi korban secara komprehensif, melibatkan seorang psikolog, pekerja sosial, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan. Rehabilitasi tidak hanya berupa konseling psikologis, tapi juga mencakup dukungan ekonomi seperti pelatihan kerja, beasiswa anak korban, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga yang terdampak. Terus berikan pelatihan bagi para aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum masih banyak yang memandang korban hanya sebagai saksi mendukung, bukan sebagai subjek utama yang haknya harus dipulihkan. Hal ini terbukti dalam putusan tingkat pertama kasus Kanjuruhan, di mana hakim lebih menitik beratkan pada pembelaan pelaku ketimbang penderitaan korban. Oleh karenanya, pelatihan aparat penegak hukum, yaitu baik polisi, jaksa maupun hakim, perlu memasukkan kurikulum viktimologi. Dengan pemahaman ini, aparat akan lebih sensitif terhadap kondisi korban. Tanpa pelatihan ini, reformasi hukum yang berorientasi pada korban akan sulit untuk terwujud. Terus memberikan ganti rugi yang jelas. Salah satu kelemahan terbesar dalam sistem hukum Indonesia adalah tidak adanya mekanisme ganti rugi yang jelas bagi korban. Saat ini, korban harus menempuh jalur perdata untuk menuntut ganti rugi yang tentu membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang tidak sedikit. Dengan adanya mekanisme ini, negara dapat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pelindung seorang warga negara. Dan secara keseluruhan, kebijakan di atas sangat penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban kejahatan di Indonesia. Dengan adanya undang-undang khusus, revisi KUHP, peningkatan peran dari LPSK, program rehabilitasi, pelatihan aparat penegak hukum, serta mekanisme ganti rugi yang jelas, diharapkan sistem pidana ini dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak korban. Perlindungan terhadap korban bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan
bagian dari komitmen negara terhadap hak asasi manusia secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian dari penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.